Kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan proses coaching di kasus pertama, di mana kasusnya adalah seorang murid tidak mau bekerja sama dengan temannya. Dia beralasan tidak cocok dengan teman-temannya. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan mandiri tersebut selalu bagus. Bagaimanakah menyikapi ini? Kami akan menyikapi proses coachingnya, di mana saya Ega Sylvia sebagai coach, kemudian sebagai coachee itu Pak Fernando, kemudian sebagai pengamat itu Ibu Atika dan Pak Tamson. Baik, saya akan memulainya karena saya sebagai coachnya bersama Pak Fernando. Sebelumnya maaf ya Pak Fernando, saya akan berperan memerankan Pak Fernando sebagai siswa saya. Mohon izin ya Pak Fer. Oke, situasi berikut adalah situasi jam istirahat. Saya menyapa Pak Fernando. Selamat siang, Nak. Selamat siang, Bu. Kamu sendiri ya? Teman-temanmu kemana ini, Nak? Teman-teman saya ke kantin, Bu. Oh, ke kantin. Kamu nggak ke kantin, Nak? Ini kan lagi jam istirahat, kenapa nggak ikut ke kantin? Tidak, Bu. Saya lebih nyaman di sini sendiri. Oh, kamu ini lebih nyaman sendirian ya? Iya, Bu. Oh, gitu. Ini Ibu perhatikan tugas-tugas yang kamu kumpulkan selama ini, nah itu bagus. Selalu bagus, bahkan sangat bagus. Ini kamu kerjakan secara kelompok atau kamu kerjakan sendirian? Saya kerjakan, maaf, Bu, saya kerjakannya sendiri. Kamu bekerja sendiri? Iya, Bu. Loh, kenapa kamu kerjakan sendiri, Nakku? Kan seharusnya pekerjaannya bukannya berkelompok. Iya sih, Bu. Seharusnya kerjakannya kelompok. Terus kenapa Nak Nando tidak berkelompok, Nak? Apakah teman-temanmu nggak mau bantu? Sebenarnya saya membutuhkan teman untuk bercerita tentang permasalahan saya ini, Bu, yang saya alami saat ini, Bu. Oh gitu, kamu butuh teman ya, Nak? Iya, Bu. Gimana, kamu bersedia nggak kalau kamu bercerita ke ibu tentang masalah kamu? Bersedia, Bu. Terima kasih sudah mau membantu, Bu. Baiklah, nah jadi gini, sebelum kita jauh bercerita, kamu menceritakan masalah kamu, ibu mau tahu dulu ini, mau tanya kamu, sebenarnya apa yang ingin kamu capai dari pembicaraan kita ini, Nak? Saya, Bu, ingin tahu caranya supaya saya dapat bekerja kelompok dengan teman-teman saya, Bu. Oh gitu masalahnya. Oke, nah kalau gitu coba Nak Nando ceritakan dulu apa sih yang Nak Nando rasakan saat kamu belajar kelompok nih sama teman-temanmu. Nak Nando rasakan apa rupanya, Nak? Sebenarnya, Bu, saya merasa lebih nyaman bekerja sendiri, Bu. Oh, karena Nak Nando merasa nyaman sendiri, jadi suka belajar sendiri gitu. Iya, Bu. Nah, sekarang coba Ibu tanya Nak Nando dulu. Menurut Nak Nando, mana sih yang lebih baik atau lebih efisien nih menurut Nak Nando ini? Bekerja sendiri atau kita bekerja sama-sama, Nak? Menurut Nak Nando mana? Bekerja bersama, Bu. Oh, bekerja bersama. Nah, alasannya yuk. Kenapa Nak Nando bilang bekerja sama? Alasannya apa? Karena, Bu, kalau bekerja sama kan pasti lebih mudah, Bu. Kita bisa saling tukar pikiran, Bu. Oh, terus apalagi yang menurut Nak Nando itu kalau bekerja sama itu kenapa?
Nando bilang bekerja sama tadi. Apalagi yuk selain itu? Ada lagi nggak? Saya juga bisa merasa lebih akrab dengan teman sekelas saya. Begitu. Berarti tadi kata Fernando bekerja sama itu tadi bisa pertama lebih mudah ya, betul ya? Iya Bu. Lebih mudah. Baru yang kedua tadi bisa saling tukar pikiran ya nah. Iya. Baru tadi menambah keakraban sama teman-teman Nando. Iya. Iya Bu. Oke. Ada lagi nggak selain itu? Sebenarnya sih Bu, eh, pekerjaannya jauh lebih ringan dan jadi tepat waktu kumpulnya. Wah, itu juga ya lebih ringan, tepat waktu. Banyak juga ya Nando ya. Nah, kalau gitu, terus apa sih yang kamu rasakan dalam bekerja kelompok? Apa yang Nak Nando rasakan dalam kerja kelompok? Saat kerja kelompok nih, Nak Nando rasakan apa? Saya merasa cara kerjanya agak lambat Bu. Cara kerjanya lambat gitu. Iya Bu. Cara kerja siapa Nak? Kalau boleh Ibu tahu. Cara kerja teman kelompok saya Bu. Oh, cara kerja teman kelompokmu itu Mereka itu tidak serius, juga asal-asalan, tidak sesuai dengan petunjuk guru Bu. Jadi ya terkesannya jadi lambat Bu. oh gitu. Berarti kamu bilang mereka lambat. Iya. Terus asal-asalan. Bisa nggak kasih tahu Ibu nan kenapa yuk? Bisa nggak Nando kasih tahu ke Ibu? Menurut Nando kenapa yuk keterlambatan temennya? Itu seperti yang saya bilang, mereka itu asal-asalan, tidak sesuai dengan petunjuk guru. Jadi saya kurang suka bekerja sama dengan mereka Bu. Oh gitu ya. Oh, terus kalau mereka misalnya Nak Nando bilang seperti itu, eh, Nak Nando bilang apa ke teman-temannya? Ya saya biasanya Bu memberikan uh, prosedur kerjanya saja Bu, prosedur kerja kepada mereka. Baru saya bilang mereka jangan lambat, terus jangan asal-asalan. Gitu, Bu. Kalau alasan mereka Bu masih lama seperti itu biasanya Bu. Alasan mereka masih lama gitu. Tidak Bu. Oh gitu. Terus ada lagi nggak yang Nak Nando lakukan selain itu? Kalau udah bilang ke teman-temannya tadi Nak Nando apa lagi yang Nak Nando lakukan? Ya saya Bu ajak mereka untuk bekerja. Ajak mereka bekerja. Ya. Setelah itu ngapain lagi? Ya, Mereka bergerak nggak? ya tidak bergerak juga Bu. Ini kan Oh tidak bergerak. ya, misalnya kan Bu ada tugas proyek kan Bu, Iya. ada petunjuk kalau saya uh, bercerita ke teman mereka enggan Bu, jadi saya tidak puas dengan hasil kerjanya. Nggak puas. Jadi nih Nando tidak puas hasil kerja temannya. Iya Bu. Jadi apa yang Nando lakukan selama ini? Saya cuma menunggu saja Bu. Menunggu. Oh Iya, Bu. menunggu ya. Menunggu apa Nando? Nunggu mereka bergerak biar kerja kelompok Bu. Oh, tunggu mereka bergerak gitu dulu ya. Nah, Iya. terus kalau teman-temannya nggak bergerak gimana tuh? Apa yang Nando lakukan? Nah, jadi kalau mereka nggak bergerak Bu, saya mencoba bertanya kepada teman bagaimana perkembangan tugas kita, kan sudah dibagi-bagi tugasnya juga
Bu, nah Hmm, saya tanyakan ke teman bagaimana bagus. perkembangan tugas yang sudah dibagi. Oh iya, nah bagus. Selama ini Nak Nando sudah lakukan itu nggak sepenuhnya. Bertanya ke teman-teman tadi, bagaimana perkembangan tugas, sudah membagi-bagi tugasnya, kayak Nando bilang tadi, sudah dilakukan nggak sepenuhnya. Belum sih, Bu. Nah, jika mereka ada kendala, apa yang Nak Nando lakukan? Saya akan membantu mereka, Bu. Membantu mereka. Gimana caranya Nando membantu kawannya? Jadi caranya itu saya tunjukkan referensinya, Bu. Hmm, Referensi cara kerjanya. iya, bagus. Menunjukkan referensinya tadi ya. Iya, Bu, sebagai bahan acuannya lah, Bu. Oh, bagus itu, Nak. Berarti kamu bisa dong bekerja kelompok. Eh, Bagus itu. bisa, Bu. Iya, bisa kan? Iya gitu. Jadi menurut kamu, menurut Nando ini bagaimana sih kita bisa bekerja kelompok, Nak? Ya, kita harus membagi-bagi tugasnya, Bu. Bagi Heeh. tugasnya baru membuat deadline waktunya. Seperti itu saya Heeh. rasa. Nah, jadi kan kamu sudah tahu itu, sudah bisa ditemukan solusinya, ya enggak? Iya sih, Bu. Jadi Nak Nando lakukan dong, ya enggak? Iya, Bu. Nah, menurut kamu siapa sih yang bisa membantu kamu menjalankan rencana itu, menjalankan solusi kamu tadi? Menurut kamu siapa yang bisa bantu kamu? Teman semangku saya bisa, Bu. Hmm, bagus tuh, Nak. Kenapa teman sebangkunya bisa? Karena dia, Bu, setiap kali saya minta tolong dia selalu bisa membantu saya. Bagus, kamu sudah ada tuh solusinya, ada teman yang bantu juga. Bagus Nak, luar biasa, hebat Nando. Nah, jadi apa yuk tanggung jawab yang akan Nando lakukan? Saya akan mencoba berbicara dengan teman satu kelompok saya tentang Iya, permasalahan ini. Seperti itu tadi ah, kami mau berdiskusi untuk menemukan solusi yang tepat dan terbaik, Bu. oke, bagus. Nah, jadi kamu kan sudah menemukan solusinya, Nando. Iya, Sekarang Bu. kamu mau nggak berkomitmen untuk melaksanakan rencana itu? Iya, Bu, tentunya mau, Bu. Wah, hebat kamu sudah menemukan solusinya sendiri, sehingga kamu bisa nanti dalam kelompok belajarnya itu bisa lebih nyaman ya. Iya, Ya Bu. kan, Nak? Iya, Bu. Nah, terus gimana perasaan Nando sekarang? Perasaan saya, Bu, sekarang lebih baik sih, Bu, lebih baik. Saya juga merasa sudah tahu bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini, Bu. Terima kasih ya, Bu, Iya, sudah sebenarnya tadi membantu. iya tadi sebenarnya kamu sendiri kok yang menemukan solusinya. Ibu hanya bantu saja, ya. Ya, Bu. Semangat ya, Nando. Ya, Bu, terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Nak. Oke, baiklah demikianlah kira-kira paparan proses coaching antara saya dan Pak Fernando. Kemudian saya sampaikan kepada Pak Tanson dan Ibu Atika sebagai pengamat. Baik, eh, terima kasih atas praktik coachingnya pada penyelesaian kasus pertama. Semoga di dalam pelaksanaan kegiatan coaching ini melalui uji coba kita dapat kita praktekkan di dalam pembelajaran kita, khususnya di lingkungan kelas atau sekolah kita, Bapak Ibu. Mengenai coaching yang dilaksanakan oleh oleh Ibu Ega dan Pak Fernando pada kasus pertama sudah sangat baik. Cuman harus kita lakukan lebih pembiasaan lagi nih Bapak Ibu, agar terbiasa dalam melaksanakan coaching untuk lebih baik lagi. Semangat Bapak Ibu, terima kasih. Semangat, sama-sama semangat. Oke, terima kasih Pak Tanson, Bu Atika. Jadi nanti, Ya, oh ya, terima kasih. Eh, eh, Hasil pengamatan saya untuk coaching antara Bu Ega dan Pak Fernando, saya rasa sangat bagus sekali ya. Mana Bu Ega berhasil mengeksplorasi apa yang
diarahkan untuk Pak Fernando, kemudian bisa dia menjalankan sendiri apa rencana dia dan aksinya. Cuma di sini memang coachnya memang agak tertutup ya. Jadi memang kita coachnya harus banyak melakukan pertanyaan terbuka sehingga coachnya itu bisa lebih banyak mengeluarkan unek-uneknya seperti itu. Tapi udah cukup mantap, the best. Terima kasih. Tapi itu tadi Ibu Ega banyak suara-suara tadi. Gimana itu rekamannya itu? Sorry. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berkenan melakukan perannya masing-masing dalam kasus pertama. Semoga kita dapat melakukannya dan menjadi pembiasaan di sekolah kita masing-masing. Saya lanjutkan ke kasus kedua. Saya serahkan ke teman saya Tansu. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Kali ini saya akan membawakan kegiatan coaching pada pelaksanaan permasalahan kasus ketiga, di mana saya sebagai coach dan rekan saya Ibu Ega Silvia sebagai coachee dan pengamat adalah Pak Fernando dan Bu Atika. Kali ini kami akan berlatih dalam kegiatan coaching dalam menyelesaikan permasalahan kasus ketiga. Adapun kasus ketiga yaitu rekan saya coachee yaitu Ibu Ega Silvia mengalami permasalahan karena pada saat pelaksanaan supervisi pengawas memberikan teguran kepada Ibu Ega sebagai coachee untuk menggunakan buku teks. Adapun ilustrasi ceritanya, saya akan mendatangi Ibu Ega di ruangan guru yang sedang terduduk termenung. Saya akan menanyakan kenapa alasan Ibu itu duduk termenung, berarti saya melihat ada masalah. Baik, saya mulai dari sekarang. Halo Bu, udah selesai mengajar Bu? Halo Pak, udah sih Pak, udah selesai Pak. Nah, gimana Bu perasaannya Bu? Sepertinya Ibu keningnya berkerut gitu Bu. Kenapa Bu? Ada masalah? Iya Pak, sebenarnya itulah Pak, ada kejadian sedikit tadi Pak, jadi kepikiran saya Pak. Kejadian apa tuh Bu? Sepertinya kejadian gempa gitu Bu. Enggak Pak, tadi kan pengawas datang Pak. Oh. Jadi saya disupervisi, tapi kayak ada bentangan gitulah Pak sedikit Pak. Tapi kepikiran saya jadinya Pak. Kira-kira Ibu mau menceritakan permasalahan Ibu kepada saya? Bapak ada waktu Pak? Ada Bu, saya baru selesai mengajar nih Bu. Sampai sore juga saya siap nih Bu untuk menangani permasalahan Ibu. Tapi saya sebelumnya ingin tahu dulu tujuan kita diskusi ini mau ngapain nih Bu? Inilah Pak, maunya setelah kita diskusi ini ada solusi lah Pak, supaya nggak terbeban gini Pak. Jadi nggak enak perasaan saya Pak soalnya. Baik, coba Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan dan pengalaman apa yang Ibu baru alami begitu. Gini Pak, tadi kan les 45 saya kan pengawas datang. Iya. Terus kan saya disupervisi Pak. Jadi pengawas itu kan Pak menegur saya karena saya nggak pakai buku teks waktu saya mengajar Pak. Jadi saya ditegur, katanya harus pakai buku teks Pak supaya mengacu pada kurikulum. Padahal saya menggunakan sumber-sumber belajar lain ya Pak. Tapi ya, sumber-sumber saya itu pun mengacu pada kurikulum ya Pak, bukannya lari dari kurikulum Pak. Jadi saya ditegur karena itu Pak. Oh begitu toh, makanya Ibu lagi memikirkan berurusannya bermasalah sama pengawas. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira sumber belajar seperti apa sih yang udah Ibu pakai? Gini Pak, saya kan pakai sumber-sumber belajar, misalnya seperti modul, saya buat Pak, menggunakan PowerPoint, saya juga buat bank soal gitu Pak. Terus jadi saya nggak pakai buku teks itu lagi Pak. Jadi pengawas itu menegur saya, kenapa tidak dipakai buku teksnya Pak? Gitu, Bu, seharusnya pakai buku teks supaya mengacu pada kurikulum gitu. Terus saya jawab pengawasnya tadi, maaf Pak, saya
tetap mengacu pada kurikulum kok Pak, cuma saya pakai sumber-sumber lain. Ini Pak saya buat sesuai kurikulum kok Pak, gitu, bukan luar dari kurikulum Pak. Ini supaya mudah anak-anak paham. Terus pengawas itu seperti tersinggung dia Pak, Oh, seperti nadanya agak marah gitu Pak. Itu jadi yang gak enak sama saya Pak. iya ya. Jadi kalau begitu Bu, sumber selain modul, eh, sumber apa lagi yang Ibu sampaikan sama pengawas? Ya saya buat dari internet, kan banyak di Oh internet iya iya. Pak. Itu baru ada juga seperti video-video pembelajaran. Jadi saya manfaatkan itu Pak, tidak pada buku teks gitu. Sementara kan di buku teks kan sifatnya kan kaku Pak. Anak-anak pun sudah punya, terus bisa dipelajari di rumahnya sendiri Pak. Anggapan saya sih gitu. Rupanya tidak sependapat dengan pengawas itu Pak. Oh begitu. Jadi saya mau nanya nih Bu, kira-kira itu yang udah Ibu lakukan, ada lagi nggak yang belum Ibu lakukan? Menurut saya sih Pak, yang saya lakukan itu sudah baik ini Pak. Maksud tujuan saya itu baik supaya anak-anak lebih mudah paham. Tujuan saya itu Pak. Cuma Bapak itu tidak sependapat. Ya seharusnya saya gunakan buku teks karena itu adalah pegangan siswa dan itu lebih mengacu pada kurikulum. Kalaupun Ibu pakai sumber lain, tetaplah gunakan buku teks gitu. Terus karena tadi diskusinya agak apa gitu Pak, jadi nggak enak, tersinggung pengawasnya. Tapi setelah saya pikir-pikir benar juga sih Pak, yang dibilang pengawas itu Pak, gitu Oh, Pak. begitu ya Bu. Tapi karena jadi nggak enak Pak, karena diskusi tadi seperti tersinggung Bapak itu Pak. Jadi, Terus Bapak itu juga sudah melaporkannya ke kepala sekolah Pak. oh iya. Iya Pak. Jadi rencana Ibu rencana Ibu yang akan Ibu lakukan selanjutnya apa ini? eh Maksud saya nih Pak, maunya saya mau jumpain pengawas itu sih Pak, menjumpai pengawas itu lagi, maksudnya supaya saya ceritakan sebenarnya tujuan saya itu buat modul itu apa gitu. Kemudian saya buat lagi rencana pembelajarannya, saya modifikasi Pak. Oh, Menggunakan buku teks itu juga, tapi karena udah terlanjur Bapak itu tersinggung, saya kesulitan untuk menyampaikan itu Pak. jadi maksud saya begini, setelah Ibu merasakan seperti itu, apa kira-kira yang Ibu bakal lakukan kepada untuk dapat mengatasi permasalahan itu? Jadi sih Pak, maksud saya gini, saya mau jumpain kepala sekolah dulu rencana saya Pak, karena Terus? kan udah disampaikan ke kepala sekolah Pak. Jadi Iya, saya mau jumpain kepala sekolah dulu, iya, terus saya sampaikanlah mengenai kenapa saya menggunakan modul-modul itu, gitu iya Pak. benar Terus sekali. maksud saya juga mau supaya saya diperjumpakan lagi, ditengahi sama kepala sekolah, supaya saya buat pembelajaran yang kedepannya itu lebih baik dengan memodifikasi antara buku teks dengan referensi yang saya buat itu Pak. Rencana saya sih gitu Pak, cuma saya eh, masih kesulitan Pak mengkomunikasikannya gitu. Baik Bu. Jadi menurut saya itu udah bagus sekali tuh mengkombinasikan buku teks itu dengan sumber yang sudah ada pada Ibu sebelumnya. Namun Ibu ingin mengomunikasikannya kepada pengawas tersebut. Rencana Ibu kapan nih Ibu mau menjumpai kepala sekolah ini? Rencana saya sih Pak, mau saya jumpakan nanti ini Pak langsung pulang sekolah Pak, supaya tidak larut-larut gitu Pak. Inilah mau saya tunggu Pak, pulang sekolah saya komunikasikan ke kepala sekolah Pak. Ketika Ibu nanti jumpa sama kepala sekolah, apa yang Ibu mau omongkan? Nah itu Pak, mau saya bilang ke kepala sekolah supaya eh, difasilitasilah saya, supaya pada kesempatan berikutnya saya dijumpakan dengan pengawas tadi Pak, gitu, supaya saya juga bisa mengkomunikasikan sama pengawas tersebut. Kemudian saya tunjukkan Pak rancangan saya, maksud saya itu saya susun dulu rancangan saya Pak, kombinasi antara buku teks dengan sumber lain itu Pak, supaya nanti berikutnya saya bisa disupervisi kembali Pak, meminta tanggapan Pak pengawas itu lagi Pak, itu maksud saya Pak.
Wah, bagus sekali, Bu. Nah, saya mau tanya kembali nih, Bu, dengan rancangan Ibu nih. Menurut Ibu, langkah apa yang prioritaskan dulu, Bu? Langkah apa Langkah yang Ibu prioritaskan terlebih dahulu? Langkah saya pertama Pak, saya harus jumpai kepala sekolah dulu Pak. Pertama sekali kan tadi udah disampaikan sekolah juga. Itu Kemudian, prioritas saya Pak. Kemudian saya buat rancangan baru saya Pak, yang mau saya ajarkan berdasarkan buku teks kombinasi tadi Pak. baik sekali, Bu. Kira-kira ada yang butuh bantuan nggak, Ibu? Kira-kira butuh bantuan nggak? Ada orang teman Iya, atau yang bisa membantu Ya Ibu? nanti, ya inilah Pak, pasti yang bisa memfasilitasi saya itu saya berharap ke kepala sekolah Pak. Makanya itu jadi prioritas utama saya dulu Pak, jumpai kepala sekolah dulu supaya saya bisa difasilitasi. Kemudian saya juga punya teman Pak, Iya, Bu. itu punya teman Pak, dia udah sering saya lihat juga di internet, di video-video pembelajarannya bagus gitu Pak. Saya lihat dia menggunakan kombinasi antara buku paket juga Pak, buku paket sama media dia Pak, dia kombinasi itu saat mengajar Pak. Jadi saya mau minta bantuan dia Pak untuk buat rancangannya. Itu Wah, teman saya ada Pak. sudah bagus sekali, Bu. Berarti Ibu udah tahu nih apa yang akan Ibu lakukan setelah berdiskusi ini. Kira-kira gimana nih, Bu? Perasaan Ibu setelah Ibu berdiskusi? Iya sih Pak, udah tahu Pak. Perasaan saya Pak, lega saya Pak, karena udah ada teman cerita. Tadinya sih saya belum kepikiran itu Pak. Iya. Rencana saya tadi saya mau pulang ini kalau nggak jumpa Pak Tanso. Iya ya, Bu ya. Kebetulan saya pun senang juga Ibu cerita. Jumpa Pak Tanson jadinya terbuka saya Pak. Jadi ini saya mau nunggu kepala sekolah lah dulu ini Pak, biar cepet clearnya Pak. Tetap semangat ya, Bu. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya udah mendengarkan cerita saya ya Pak ya. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Iya, ya, terima Ada kasih yang Pak. nganter Ibu? Ada Pak, Abang Gojek Pak. Oke, Bu. Demikian mengenai penyelesaian kasus kami yang ketiga. Eh, Kami mohon kepada para pengamat untuk memberikan saran dan masukan. Oke, terima kasih kepada Pak Tamson dan Bu Ega yang telah memberikan contoh ya, contoh aksi nyata dalam kasus 3 ini. Jadi saya melihat Pak Tamson sudah sangat bagus dalam memberikan dan mengarahkan ya audiens untuk bercerita masalahnya sehingga audiens juga atau tocinya bisa terbuka dan lebih bisa bersemangat kembali. Jadi sudah sangat bagus Pak Tamson dalam menyelesaikan permasalahan teman sejawatnya, itu menurut saya ya, kata-katanya juga sudah sangat baik, bersahabat ya, dan terlihat santai tapi serius. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, silakan, Bu. Ya, terima kasih Pak Tanson. Dari hasil proses coaching yang telah dilakukan Pak Tanson Bu Ega, saya merasakan seperti kenyataan yang sebenarnya. Memang peran yang dimainkan top tier. Jadi seperti alamiah yang dilakukannya. Kemudian Bu Ega memaparkan masalahnya, memaparkan solusinya pun sangat bagus gitu. Dipandu dengan oleh Pak Tanson. Luar biasa, top. Thank you. Semoga bisa kita aplikasikan benar-benar di pembelajaran kita sebagai guru di sekolah. Amin, semangat buat kita Bapak Ibu ya. Terima kasih buat saran dan masukan yang membangun buat kita ke depannya dalam kegiatan coaching untuk lebih baik lagi dan dapat diterapkan di kelas dan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Ya, salam guru penggerak. Bravo. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Salam Merdeka Belajar.
berkesempatan untuk melakukan coaching, di mana saya sebagai coachnya, Pak Tanson sebagai coaching, Bu Ega dan Pak Fernando sebagai pengamatnya. Dalam hal ini situasinya adalah saya melihat seorang guru di kelas yang duduk termenung lesu karena baru mengalami sesuatu hal setelah dilakukan supervisi oleh pengawas sekolah. Jadi pada siang hari saya lihat kondisinya. Sekarang saya lakukan untuk proses coachingnya. Pak Tanson, sedang apa nih Pak? Sedang Kok termenung kelihatan nih Bu. lesu Pak Tanson? Iya Bu, saya tadi lagi disupervisi sama pengawas ke kelas Bu. Terus ada masalahnya gimana Pak? Iya Bu, saya tadi pas disupervisi pengawas menanyakan kepada saya bahwa kenapa saya tidak menggunakan buku teks pada saat saya melakukan pembelajaran, padahal saya menggunakan sumber-sumber lain yang tidak ada di buku teks, dan saya pikir itu sudah sesuai dengan kurikulum Bu, dan saya melihat dan memang sesuai. Masalahnya saya cuma tidak menggunakan buku teks, jadi saya ditegur sama pengawas tersebut. Saya sampaikan seperti itu. Kemudian jadi ada berbeda pendapat saya sama pengawas saya tadi Bu pada saat supervisi. Jadi bapak itu melaporkan saya sama kepala sekolah tadi Bu mengenai supervisi tadi. Sampai dilaporkan ke kepala sekolah ya Pak? Iya Jadi Bu. pengawasnya tidak keberatan ya, Bapak tidak menggunakan buku teks? Iya. Seperti itu. Jadi mana? Oke, jadi Bapak itu maunya seperti apa Pak pengawasnya? Bapak itu Harus maunya lengkap kan? Bapak itu maunya mengikut sertakan buku teks, maksudnya di dalam pembelajaran untuk memudahkan kepada anak-anak dalam pembelajaran, supaya pada saat pembelajaran anak-anak juga tertata sistematisnya, terurut. Jadi mereka juga ada bahan pembelajaran mereka. Padahal sumber-sumber lain yang saya gunakan sudah saya berikan juga kepada anak-anak. Gitu ya Pak. Iya Jadi Bu. kalau boleh tahu nih Pak, tujuan Bapak ini menghadapi masalah ini gimana nih Pak? Jadi saya cerita sama ibu supaya bisa mengatasi solusi permasalahan saya tadi, bagaimana supaya saya dapat berkomunikasi kembali sama pengawas. Saya berpikir untuk mengkombinasikan atau memadukan buku teks dengan sumber belajar saya yang saya peroleh dari tempat lain atau sumber dari internet. Itu yang akan saya diskusikan kembali sama pengawas tadi Bu. Kira-kira gimana ya Bu? Oh gitu. Jadi tujuan Bapak agar bisa mengkomunikasikan dengan pengawas ya. Selama ini Bapak hanya menggunakan tanpa teks ya Pak, tanpa buku teks ya. Jadi gitu ya Pak. Iya benar Bu. Siswanya jadi gimana Pak? Jadi pada saat saya mengajarkan tanpa buku teks, sementara buku teks itu kan sudah ada sama anak-anak Bu. Tapi saya tidak mengajarkan melalui buku teks tadi, tetapi melalui modul atau bahan ajar yang saya susun kepada anak-anak. Namun ada beberapa anak juga sih yang belum mengerti maksud dan yang dari pengajaran yang saya lakukan kepada mereka. Begitu. Menurut Bapak sebaiknya seperti apa Pak? Kalau saya Dalam pikir pembelajaran. yang dikatakan oleh pengawas tadi, saya pikir ada benernya juga Bu. Cuman saya belum berani ngomong sama bapak itu. Begitu Bu. Kira-kira gimana ya Bu? Saya mau ngomong sama bapak itu nanti terjadi miskonsepsi juga sama bapak itu, jadi salah paham bahwa saya Pak kedepannya ingin memadukan pembelajaran dari buku teks dengan sumber-sumber pelajaran yang sudah ada pada diri saya gitu Bu.
Oh gitu, ya ya. Waktu pengawas datang, apakah dia ada memberikan saran-saran gitu ke Bapak setelah dia mungkin agak tersinggung gitu? Masukannya ke Bapak? Iya bener Bu. Jadi waktu pengawas datang, kenapa saya mengatakan sama Bapak itu sebenarnya tidak tersinggung sih Bu. Cuman kurang berbeda pendapat saja. Karena kenapa tidak menggunakan buku teks Pak. Jadi saya menyampaikan pendapat yang saya berikan tadi Bu, mengenai kenapa alasan saya tidak menggunakan buku teks. Mungkin kata Bapak itu kalau dengan buku teks kan ada juga interaksi sama anak-anak, karena bahannya kan sudah ada juga sama anak-anak. Tetapi saya melalui saya sebagai pendukung saja sih sebenarnya sumber modul atau sumber-sumber belajar yang saya peroleh tadi gitu, supaya mereka lebih wawasannya lebih paham lagi begitu. Jadi kedepannya saya ingin memadukannya, tapi saya belum berani ngomongnya sama kepala pengawas dan kepala sekolah juga, karena sudah dilaporkan sama kepala sekolah untuk menggunakan buku teks juga Bu. Jadi rencana Bapak gimana Pak? Rencana saya sih saya akan menghubungi kepala sekolah, saya akan menjumpai kepala sekolah Bu, untuk menyampaikan rencana rancangan pembelajaran saya ke depan melalui arahan yang disampaikan oleh pengawas, yaitu dengan memadukan kombinasi antara buku teks dan sumber-sumber lainnya. Dan juga saya setelah itu saya berharap dengan kepala sekolah bersama-sama menjumpai pengawas sekolah untuk menyampaikan rancangan pembelajaran saya sih Bu. Semoga kedepannya saya juga bisa mengadakan pertemuan selanjutnya dengan pengawas saya tersebut setelah rancangan saya yang saya susun tadi, dan akan saya saya akan menanyakan pendapat pengawas saya tersebut mengenai rancangan yang sudah saya kombinasi tadi Bu, buku teks tadi sama sumber-sumber belajar yang lainnya Bu. Begitu itu rencana gitu. saya Bu. Terus Bapak melakukan rencana itu, apakah ada seseorang yang membantu Bapak untuk melaksanakannya? Itu dia Bu, saya sih berharap yang pertama kepada kepala sekolah untuk membantu saya, mendukung saya untuk dapat berkomunikasi dengan pengawas dalam menyampaikan rancangan pembelajaran saya, di mana yang sudah saya kombinasi tadi Bu dengan buku teks dan sumber-sumber lainnya, di mana saya juga akan menyampaikan kepada pengawas di dalam pembelajaran saya akan membuat video yang bentuk-bentuk media itu Bu, media-media pembelajaran ya. Ya, itu menarik tuh Pak. Iya bener Bu. Jadi saya akan minta kepada teman saya juga. Jadi ada selain kepala sekolah, saya juga minta kepada ada si teman saya di sekolah yang dia udah bisa buat video-video pembelajaran. Jadi saya nanti akan menyusun rancangannya, idenya. Kemudian saya akan belajar membuat video pembelajaran seperti yang teman saya lakukan, supaya lebih menarik begitu Bu. Baru setelah jadi, saya akan menyampaikan kembali di pertemuan selanjutnya. Saya harap ada pertemuan selanjutnya dengan pengawas, begitu Bu, supaya pembelajarannya menjadi lebih menyenangkan, begitu. Jadi Bapak persiapkan dulu lah ya, rencana aksi Bapak ya. Kira-kira kapan lah Pak Bapak laksanakan tuh? Rencananya sih saya setelah tadi pagi kan tadi di supervisi, jadi mungkin masih di pengawas masih di sini Bu. Saya akan menjumpai dulu kepala sekolah untuk berdiskusi, untuk berkomunikasi mengenai hasil supervisi tadi bersama pengawas. Kemudian menyampaikan permasalahan saya kepada kepala sekolah supaya dapat menjadi perantara saya untuk berkomunikasi dengan pengawas tadi Bu. Semoga karena saya pengawas dan kepala sekolah tadi Bu sering berkomunikasi Bu, karena kegiatan sekolah Bapak ini sering datang gitu Bu. Jadi sering komunikasi sama kepala sekolah. Oh gitu. Mantap Pak, tindakan Bapak itu sudah benar sekali ya. Bapak menginformasikan ke kepala sekolah dulu untuk minta support
iya kan? Nanti baru dibicarakan dengan pengawas. Itu langkah yang sangat tepat menurut saya. Jadi Bapak bisa melaksanakannya. Dan kira-kira tadi saya tengok Bapak sedih kali loh Pak, Iya murung Bu, gitu ya, lesu gitu ya. namanya Tapi juga sekarang gimana? namanya juga pengawas Bu. Tapi setelah cerita iya, sama ya. Ibu, saya agak sedikit lega Bu, begitu Bu. Oh, udah dapat Karena menemukan jalan keluarnya ya Pak. dan menemukan, iya Bu, karena saya pun sudah agak plong lah begitu Bu. Karena ini kalau kita bermasalah sama pengawas kan tahu sendirilah Bu gimana begitu Bu. Tapi setelah ini saya sudah plong begitu Bu. Oh iya, dan saya yakin juga pengawas akan mengerti dan akan menerima konsep-konsep yang Bapak berikan bersama teman Bapak yang akan membantunya. Iya. Mantap Pak. Semoga sukses ya Pak, nanti ketemu dengan pengawas dan kepala sekolah ya. Terima kasih ya Oke, Bu. lanjut, Pak. Terima kasih sudah mau mendengarkan permasalahan saya Bu. Semoga saya Ya, akan segera melaksanakan komitmen saya dalam melaksanakan rancangan pembelajaran saya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Demikianlah proses coaching antara saya dengan Pak Tanson. Semoga proses ini bermanfaat dan menjadi pembiasaan kita dalam mengaplikasikan ilmu yang kita dapat sebagai guru penggerak. Terima kasih. Selamat siang. Demikianlah yang sudah saya lakukan. Dari hasil proses tadi, saya meminta pendapat dari semua tim, khususnya pengamat, melihat bagaimana pendapatnya untuk proses coaching yang telah saya lakukan bersama Pak Tanson. Silahkan. Udah selesai ya, tolong kembali ke main room ya. Jadi kalau saya tadi mengamati, saya melihat tadi bahwa Ibu Atika sudah bisa mengajak Pak Thompson itu semangat dia bercerita tentang apa yang dilakukannya, sudah sangat luar biasa dan seperti nyata. Saya lihat seperti nyata. Kalau saya memperhatikan seperti sangat nyata sekali dia. Jadi mudah-mudahanlah ya, dengan ini semua kita semakin mahir, semakin bisa untuk menjadi pembuat semangat bagi teman kita yang dalam kesusahan dalam tugas ya. Terima kasih, seperti itu Pak Thompson. Terima kasih Pak Fernando sebagai pengamatnya. Baik, saya lanjutkan Bu Atika. Terima kasih tadi yang proses coaching yang dilakukan sampai ini menjadinya. Bu Atika sudah melakukan banyak cara-cara, pertanyaan-pertanyaannya juga cukup menggali sehingga Pak Tanson juga semuanya terbuka, tidak ada yang simpan-simpan, solusinya juga sehingga akhirnya Pak Tanson menemukan solusi. Bu Atika juga ngasih semangatnya bagus. Ya, semoga kita juga di antara rekan-rekan kerja kita bisa kita terapkan dan membantu teman-teman kita yang dalam masalah seperti itu. Tetap semangat kita semua ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ega sebagai pengamatnya. Terima kasih banyak. Semoga kita makin merdeka untuk mengaplikasikan pembelajarannya.